Pemirsa, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, inilah Tajam Sepekan selengkapnya. Tujuh negara termasuk Indonesia mendapat serangan cyber global ransomware yang menyebar sejak Jumat pekan kemarin. Selain menyerang data di dunia kesehatan seperti 2 rumah sakit di Jakarta, virus yang melumpuhkan piranti lunak pada software Windows ini juga menyerang sejumlah data di dunia akademisi. Di Jember sendiri, 2 komputer perpustakaan milik Universitas Jember diketahui terserang virus ransomware. Data peminjaman buku secara online tiba-tiba saja terkunci sehingga mengakibatkan aktivitas di perpus mahasiswa ini terganggu. Pihak universitas meminta mahasiswanya untuk melakukan peminjaman buku secara manual karena data secara online tidak bisa dibuka. Komputer terpaksa dibuka untuk mencegah menyebarnya virus jahat WannaCry pada komputer meski telah memperbarui sistem antivirus. Saya pikir itu informasinya hoax ya, ternyata sudah saya cek di beberapa website dan beberapa media, ternyata sudah banyak juga yang menginformasikan. Saya kemudian ngecek khususnya di lembaga kami ya, di perusahaan untuk jaringan kita. Ternyata ada 2 yang kena, 2 PC, tapi itu sudah kita atasi, sudah selesai. Hari ini kita off-kan dulu semua transaksi yang ada di perpustakaan untuk mengantisipasi menyebarnya ke jaringan lain. Pihak rektorat membenarkan virus yang menyerang komputer perpustakaan Universitas Jember ini. Pihaknya juga sudah mengantisipasi 2 komputer yang terkena virus sudah diisolir. Yang terserang memang kita ada yang kena serang. Ya, saya kira saya juga nggak akan tutupi itu. Kita kena serang di 2 komputer klien, bukan server. Ya, jadi posisi aman. Yang diserang, yang terkena itu udah kita matikan semua. Itu adalah komputer klien di perpustakaan. Karena perpustakaan kita basisnya bukan Linux, masih pakai Windows yang lain. Tidak menyebar bagaimana? Sekarang sudah kita isolir yang terkena itu. Meskipun virus WannaCry menyerang Universitas Jember, namun proses perkuliahan masih tetap berjalan normal seperti hari biasa. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Acara berikut adalah Stadion Bertaraf Internasional Jember Sports Garden atau JSG ini telah menghabiskan dana sekitar 200 miliar rupiah dari APBD. Namun tidak semua masyarakat Jember bisa dengan mudah mengakses fasilitas megah tersebut. Ketua Persatuan Penyandang Cacat atau Perpenca Jember Muhammad Zainuri menilai stadion tersebut belum ramah terhadap kaum penyandang disabilitas. Tidak tersedianya fasilitas kelas roda sangat menyulitkan kaum tunadaksa untuk dapat masuk ke stadion, sehingga mereka tidak bisa menikmati pertandingan apapun di dalamnya. Padahal rekan-rekan penyandang disabilitas itu juga ingin hadir untuk mendukung tim kesayangannya yakni Persib Jember. Menurut Zainuri, perda difabel di Jember masih belum terrealisasi secara optimal. Apalagi Pemkab belum memberikan kepastian kepada Perpenca soal wacana pembuatan perbuk sebagai petunjuk yang lebih teknis daripada perda. Karena keberadaan perda dinilai menjadi percuma tanpa pembuatan perbuk. Ya mungkin aksesibilitasnya untuk dilengkapi. Kayak tadi itu ya mungkin kalau nggak kita kenal dengan manajemen mungkin teman-teman nggak bisa masuk. Maksudnya dari depan tadi dia kan mau jalan dari parkir di sini kan jauh. Harapannya ya ada parkir khusus disabilitas di depan. Kemudian ada kursi roda sehingga teman-teman yang dia tidak bisa jalan itu bisa bergeser. Karena dia tidak bisa jalan. Sehingga kalau dia tidak masuk kan akhirnya susah. Kalau ada kursi roda kan sepedanya bisa di sana, bisa jalan ke sini. Di lain pihak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti berjanji perbuk tentang difabel akan segera dibuat karena perbuk baru bisa keluar setelah 1 tahun penetapan perda. Oleh sebab itu, pihaknya juga masih menunggu perintah dari Bupati. Untuk itu semua memang kita perlu peraturan Bupati dan kita akan segera tindak lanjuti itu dengan mengadakan rapat-rapat dengan stakeholder antara lain dengan beberapa OPD terkait dan kelompok-kelompok disabel. Kami berusaha secepatnya sih memang dengan bidang yang membidangi masalah itu. Dari Jember, DKAD Jember 1 TV melaporkan.
Kedatangan belangko EKTP sebanyak 30.000 keping membuat pelayanan di Dispenduk Capil Jember sangat ramai. Banyak masyarakat yang berdatangan untuk menukarkan surat keterangan sementara dengan EKTP. Kepala Dispenduk Capil Jember Arif Cahyono mengatakan memang masih banyak masyarakat untuk mengurus EKTP, namun tidak semuanya bisa dilayani. Karena belangko EKTP yang baru saja tiba hanya diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman pada bulan Oktober lalu. Sehingga masyarakat yang melakukan perekaman baru hanya diberikan surat keterangan saja. Menurut Arif, hal ini dilakukan karena masyarakat yang melakukan pengurusan sejak bulan Oktober masih banyak yang belum menerima EKTP. Jadi Jember setelah beberapa saat yang lalu itu mendapatkan 10.000 belangko, hari ini kita mendapatkan tambahan kiriman sebanyak 30.000 keping belangko elektronik. Sebelumnya Jember hanya mendapat 10.000 belangko EKTP, padahal jumlah yang dibutuhkan mencapai 60.000 keping belangko EKTP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember memang belum bisa melayani permohonan pengurusan EKTP secara maksimal. Karena ketersediaan belangko EKTP masih belum sesuai dengan jumlah kebutuhan. Namun hal tersebut masih bisa digantikan oleh surat keterangan sementara sebagai pengganti EKTP yang hanya berlaku selama 6 bulan saja. Namun ada saja instansi yang menolak surat keterangan pengganti EKTP karena dinilai masih tidak resmi. Bahkan penolakan itu sempat dilakukan oleh beberapa lembaga perbankan ternama di Jember. Sehingga Kepala Dispenduk Capil Arif Cahyono terpaksa berkirim surat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Oleh sebab itu, Arif menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada Ombudsman dan Departemen Dalam Negeri melalui hotline-nya apabila ada instansi yang menolak surat keterangan pengganti EKTP tersebut. Karena ada beberapa lembaga perbankan di Jember ini, dengan terpaksa saya harus berkirim surat dengan tembusan kepada OJK dan Bank Indonesia. Karena saya dikelui warga, ya, mengeluh kepada kita karena ditolak oleh lembaga perbankan ini. Setelah dikirimi surat oleh Dispenduk Capil Jember, akhirnya sejumlah lembaga perbankan tadi lebih kooperatif terhadap aturan data administrasi kependudukan tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah perwakilan pedagang Pasar Kencong, Kecamatan Kencong, Jember mendatangi kantor Disperindak Jember di Jalan Kalimantan. Mereka menanyakan nasib terkait surat tempat usaha mereka dan janji pemerintah terkait subsidi untuk para pedagang yang ada di Pasar Baru Kencong tersebut. Menurut salah satu perwakilan pedagang Pasar Baru Kencong, Martin, beliau mengatakan dengan tujuan mendatangi kantor Disperindak, dirinya ingin menyelesaikan pokok permasalahan yang menyangkut Pasar Kencong. Dengan keputusan pengadilan tanggal 30 Juli 2013 itu, permasalahan Pasar Baru Kencong harus segera tuntas. Namun hingga saat ini masih belum selesai. Yang mendapat subsidi kurang lebih 500 orang dan sisanya 128 yang masih belum mendapatkan subsidi. Permasalahannya apa, Cok? Ya, permasalahannya sudah ada putusan pengadilan tanggal 30 Juli tahun 2013, ya. Itu pokok masalah Pasar Kencong itu harus tuntas. Tapi sampai sekarang 2017 ini sudah berapa tahun kan belum selesai. Itu yang baru ya mendapat subsidi baru 500 berapa dan sisanya 128 itu yang belum dapat subsidi. Nah, ini yang saya pertanyakan. Sementara itu, menurut Kepala Disperindak Jember, beliau akan mempelajari dulu dari kasus Pasar Kencong tersebut dan mengumpulkan data-data dari Pasar Kencong terlebih dahulu. Otomatis ini, makanya sekali kita minta data sekaligus cross check dengan bukti SIM-nya itu nanti. Itu bukti yang realnya juga fotokopi KTP. Kapan nanti data itu akan bisa terkumpul dan diterima oleh Disperindak? Nah, ini tergantung dari Pak Guyuban tadi. Pak Guyuban tadi menjadi secepatnya. Ya. Disperindak sendiri gimana keputusannya? Nah, kita belum bisa menurut keputusan apa, kita pelajari dulu ya, kita juga otomatis kita juga koordinasi dengan teman-teman ex dinas pasar dulu ini seperti apa, cross check datanya yang penting. Khawatir juga dulu sudah ada pendataan semacam ini biar tidak tumpang tindih dari datanya, kita cross check data, saling cross check data. Dari kantor Disperindak Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Tak kurang dari 298 koperasi di Jember akan segera dibubarkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti harus aktif, laporan kondisi keuangan yang baik, serta selalu berorientasi mensejahterakan anggotanya. Hal tersebut juga merujuk sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015, yaitu tentang keaktifan koperasi dan laporan keuangan setiap tahun yang harus ada. Namun untuk pembubaran koperasi yang tidak aktif tersebut di bawah wewenang Kementerian Koperasi Pusat, sedangkan Dinas Koperasi Jember hanya mengajukan dan mendata koperasi yang dinyatakan tidak aktif dan pasif. Pendirian koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran yang disahkan ditarik lagi ke Kementerian Koperasi. Jadi ranahnya ada di Kementerian Koperasi. Kita hanya memberikan laporan pada Dinas Koperasi Provinsi juga kepada Kementerian Koperasi bahwa Kabupaten Jember ada beberapa koperasi yang sudah lebih dari 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan rapat anggota tahunan. Jumlahnya ada berapa? Kurang lebih ini ada 298 per Maret 2017 data kami. Dari jumlah koperasi 1.501, yang tidak aktif 298. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Selain beras, untuk pasokan gula, Bulog sudah siap menggelontorkan di pasar sehingga masyarakat tak kekurangan kebutuhan gula. Yang saat bulan puasa dan Idul Fitri juga menjadi komoditi yang penting, karena saat berbuka puasa pada umumnya masyarakat memerlukan gula yang lebih dari biasanya. Selain menggelontorkan di pasaran, Bulog juga mengantisipasi permintaan masyarakat yang cukup tinggi dengan mendirikan Rumah Pangan Kita atau RPK di beberapa titik di Kabupaten Jember, serta menyelenggarakan operasi pasar yang menjual beras, gula, dan minyak murah di depan kantor Bulog serta di beberapa titik lainnya. Untuk gula itu ada, kita sangat banyak sekali pasar gula. Gak usah khawatir menjelang di bulan Ramadan nanti. Kita akan terus penjualan melalui baik itu RPK, pasar-pasar murah yang sudah dikoordinasikan dengan pihak pasar. Dari Kebonsari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seperti salah satu titik di Pasar Tanjung, sembako seperti minyak, beras, bawang dijual dengan harga yang murah. Namun untuk pembelian tidak diperbolehkan dalam partai besar. Karena adanya batasan untuk pemerataan distribusi sembako murah tersebut agar seluruh masyarakat dapat merasakannya. Gerakan stabilisasi pangan ini disambut gembira oleh masyarakat. Karena selain harganya murah, sembako yang dijual pun sangat tepat karena beberapa di antaranya adalah harga di pasaran yang sudah mulai meroket, seperti minyak goreng dan bawang. Buat Mbak sendiri gimana? Ya lebih murah dari itu. Merasa terbantu nggak dengan adanya operasi pasar? Iya, sangat terbantu. Datang ke sini ngapain? Ya beli minyak. Murah. Harganya gimana? Harganya murah banget. Yang selama ini harga-harga naik? Ya harga lain kan mahal, ini kok murah banget ya beli aku. Oh gitu ya. Merasa terbantu gitu? Merasa terbantu ya? Iya, merasa terbantu banget. Gerakan stabilitas pangan merupakan langkah pemerintah yang dimaksudkan untuk menjaga harga stabilitas pangan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Distribusi sembako murah ini juga untuk mengisi kekosongan pasokan di berbagai daerah. Kegiatan hari ini adalah stabilisasi pangan GSP, gerakan stabilisasi pangan. Jadi GSP ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia, yang akan dilaksanakan selama 2 minggu dari tanggal 17 Mei sampai dengan 31 Mei. Gerakan ini adalah inisiatif Perum Bulog dalam rangka stabilisasi harga pangan dan keterjangkauan pasokan, ketersediaan pasokan pangan menjelang puasa maupun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apa saja yang dijual? Untuk komoditi yang dijual kita meliputi khususnya untuk Jember, yang di Jember itu kita meliputi beras, gula pasir, berasnya beras kita, gula pasir manis kita, minyak goreng, terigu, dan bawang merah. Gitu. Untuk bawang putih sementara nanti menyusul. Gitu. Dilakukan berapa hari? Ini dilakukan selama 2 minggu sampai 31 Mei 2017. Mengenai harganya Bu, berapa saja? Untuk harga kita sangat kompetitif. Gitu.
Berapa titik Bu yang Jember? Untuk hari ini kita 5 titik dan posisi itu masih bisa berubah-ubah karena kita bisa menjangkau ke seluruh wilayah Jember. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi Ayurveda. Dapat mengobati, mencegah katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan Manggar nomor 146, kurang lebih 100 meter timur Rumah Sakit Husada Ambulu Jember. Atau bisa hubungi kami di 085 290 888875 atau di 087 827 888875. Datang dan buktikan. Sejak 2 minggu menjelang bulan suci Ramadan, harga beberapa komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di Jember sudah merangkak naik. Namun kenaikan harga yang signifikan terjadi pada komoditas daging ayam dan bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, tomat, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan dari Komisi B DPRD Jember, diyakini ada indikasi kelompok mafia yang sengaja meraup untung besar dari carut-marutnya mata rantai distribusi dan ketiadaan informasi stok barang. Terbukti selama ini harga komoditas di tingkat petani jauh lebih rendah dari harga di pasaran, sehingga kenaikan harga tidak terlalu menguntungkan kaum tani. Oleh sebab itu, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri menginginkan ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap setiap mata rantai distribusi komoditas pangan di Kabupaten Jember. Selain itu juga harus ada langkah tegas terhadap kelompok mafia pangan menjelang Ramadan sehingga suplai dari petani hingga ke pasar bisa berjalan lancar. Itu loh, ini kan persoalan sebenarnya. Ini persoalan pemerintah. Karena jangan diam sebenarnya sudah. Saya sepakat kalau cabai di petani 100 dijual 125, petaninya kaya. Kalau sekarang yang kaya bukan petaninya, tapi makelarnya ini yang kaya. Ini kan sudah. Berarti ada indikasi. Ada indikasi mafia. Ada indikasi mafia. Gitu. Kira-kira langkah apa untuk menetralisir? Ya saya berbicara dengan Dinas Perdagangan karena memang dinas dan juga kami akan melakukan tindakan. Saya menginginkan sebenarnya kalau ada seperti itu langsung aja ada tindakan khusus kepada orang-orang yang sengaja untuk mempermainkan harga. Tidak langsung kita lakukan itu. Itu sukses dan tidaknya pemerintah, terutama Dinas Disperindak di sini. Kalau memang ada lonjakan harga yang cukup besar, maka kita evaluasi Dinas Disperindak ini. Apa kerjaannya kan seperti itu. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember mengalami kenaikan sejak 2 minggu menjelang bulan suci Ramadan. Harga daging ayam naik dari Rp26.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Harga cabai besar naik dari Rp27.000 menjadi Rp35.000. Harga cabai rawit tetap mahal di kisaran Rp60.000 per kilogram. Harga tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp9.000. Harga bawang merah juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000. Sementara bawang putih justru turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp46.000. Kondisi ini tentu dikeluhkan oleh para konsumen. Rasa tetap ya, karena memang setiap Ramadan itu selalu sudah pada naik semua, jadi ibu rumah tangga yang sudah seperti saya itu udah mulai agak resah. Ini baru bawang putih yang naik, belum ini menjelang Ramadan.
apalagi nanti pada saat Ramadan pasti akan mengikuti untuk yang lainnya juga. Terus harapannya Ibu gimana ini dengan kenaikan ini barangkali? Seperti harapan-harapan di tahun sebelumnya, kalau bisa pemerintah bisa menstabilkan harga, jadi kalau setiap hari-hari besar nggak naik semua seperti yang dulu-dulu. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pengrajin yang beralamat di Jalan Bangka nomor 10 Jember ini membuat berbagai kerajinan seperti tas rajut, sepatu serta dompet dari bahan lontar, sabut dan juga kulit yang dirajut. Selain unik dari bahan rajut, tas mukena unik ini juga diberi hiasan yang unik dari bahan tisu dengan metode kopas. Jadi dengan menempelkan kertas tisu yang sudah bermotif gambar dan segera ditempelkan secara manual di tas tersebut. Sehingga motif yang unik dan gambar dari tas tersebut berbeda dengan motif tas pada umumnya. Ini tas-tas untuk mukena, bisa untuk tas yang lainnya sih sebetulnya. Cuman kalau untuk kebutuhan Ramadan kali ini, bentar lagi kan juga mau Ramadan ya. Ini bisa dipakai untuk mukena, bisa dipakai untuk sajadah, bisa muat semua di sini. Karena tasnya ini besar, juga ada serutnya. Bisa diserut dengan model yang variatif yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi nggak setiap orang tuh nanti tasnya sama. Kita kan kepinginnya Ramadan kita punya barang yang beda sendiri gitu loh. Jadi ini tas sesuai, tas di Kopas ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak mungkin ada yang niru. Sementara itu, menurut salah satu pembeli, Laila mengaku cukup terkesan dengan tas mukena model rajut tersebut. Selain unik, motif hiasannya juga lain daripada tas pada umumnya, sehingga memberi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Ini kan bawahnya harus gini terus. Ini yang membeli tas mas, tas lipat dari anyaman, karena saya juga suka yang anyaman gini ya. Ini saya gunakan sebagai tempat mukena, kebetulan kan ntar lagi Ramadan mau datang. Jadi mukena saya yang terbaru, yang kekinian saya masukkan sini untuk datang ke musola ataupun masjid seperti itu. Sejumlah staf desa Kesilir Kecamatan Wuluhan mengeluh karena 5 bulan tak terima gaji. Para staf desa Kesilir sangat berharap penghasilan tetap atau gaji segera dicairkan oleh pemerintah daerah karena menurut aturannya dana pendapatan tetap bisa diterima selama 3 bulan sekali. Namun saat ini sudah 5 bulan dana tersebut belum diterima. Penghasilan tetap kalau sebenarnya kalau maunya sebagai perangkat desa itu ya kalau bisa ya setiap bulannya gitu bisa cair, bisa turun lancar gitu loh. Tidak sampai kalau sekarang sampai hampir 5 bulan turun gitu. Kalau menurut aturannya berapa bulan? Ya, biasanya triwulan. Iya, tahun-tahun kemarin triwulan pengajuannya. Kalau sekarang agak terlambat. Jadi kan keterlambatan itu karena faktor apa mungkin? Formnya sering kembali. Gitu. Kemarin pengajuan tapi balik lagi. Ya, harapannya kalau bisa sesuai dengan jadwalnya bahwa PT itu turun sesuai waktunya. Kalau misalkan 1 bulan bisa diturunkan ya 1 bulan di 1 kali atau enggak paling tidak 3 bulan sekali, karena memang itu sangat membantu perangkat dari segi kebutuhan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Wuluhan Jumat dini hari menangkap Abdul Wahab, seorang wartawan gadungan warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari. Pria berbadan tegap ini diamankan di sebuah warung usai memeras seorang kepala dusun dan menerima sejumlah uang dari korban. Modus yang dilakukan yaitu dengan mengancam akan mempublikasikan foto dan rekaman video korban dengan seorang wanita yang tak dikenal. Namun jika korban bersedia menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah, semua foto dan video akan dihapus dan dihilangkan. Bahkan untuk memuluskan aksinya, pelaku mengajak 2 rekannya yang juga mengaku anggota intelijen yang dilengkapi borgol serta surat tugas berlogo Divisi Hukum Mabes Polri dengan tanda tangan palsu seorang perwira. Sadar telah diperas, korban akhirnya melaporkan ke polisi. Dia bilang dia bisa menghilangkan barang bukti tersebut
Kalau saya menyerahkan uang 5 juta. Menyerahkan uang berapa? 1 juta. Dia langsung mau dong? 1 juta, saya tambahi 20.000, saya bilang ini wis untuk buat rokok, saya bilang gitu. Selain itu, ngancam-ngancam lagi? Ya intinya ancaman kepada saya itu kalau foto sama video itu mau dilaporkan ke Polres sama dimediakan, diflorkan ke media. Polisi mengamankan barang bukti uang sebesar 1 juta rupiah, dompet, borgol, kartu pers dan surat tugas berlogo Divisi Hukum Mabes Polri. Hasil penyidikan polisi, pelaku merupakan sindikat wartawan gadungan yang bekerja secara berkelompok dan diduga kuat sudah beberapa kali melakukan pemerasan dengan modus yang sama. Kronologis kejadiannya, dia ini bersindikat dengan kawannya, sementara informasi 3 orang, yang 2 belum kami amankan. Dan modusnya yang diperas ini modusnya dia dituduh berselingkuh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya. Kemudian pelaku ini pura-pura sudah mempunyai foto, sudah mempunyai videonya, sehingga korban ini mungkin ketakutan dan sebagainya. Kemudian nego-nego untuk dimintai sejumlah uang. Kemudian korban juga menjanjikan waktu itu yang sekarang ini kita amankan ini, korban menjanjikan dimintai 5 juta oleh pelaku ini. Kemudian oleh korban disiapkan 1 juta. Kemudian korban ini menginformasikan kepada Polsek, unit reskrim merapat ke sana. Kebetulan antara yang diduga pelaku pemerasan dengan korban ini berhasil kita amankan, berikut barang bukti. Dan Abdul Wahab ini mengaku dari pers, dari BIN, Bayangkara Investigasi News, gitu ya. Yang diamankan ini kameranya, HP-nya, kemudian ID card-nya, kemudian ada beberapa surat, bahkan ada borgolnya. Polisi hingga kini juga masih mengejar 2 rekan pelaku yang berhasil kabur dan identitasnya telah diketahui. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan dan terancam terjerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pertandingan antara Persib dengan PSIS Lumajang yang digelar di Jember Sport Garden berjalan sangat alot. Kedua belah tim menyuguhkan permainan yang sama kuat. Hingga sampai menit ke-50, gawang PSIS Lumajang harus kebobolan oleh pemain Persib Jember Ali Hasan lantaran kiper PSIS salah mengantisipasi bola hasil tendangan bebas. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor masih tetap 1-0 untuk tuan rumah Persib Jember. Dengan demikian, dalam laga awal di grup A Jawa Timur, Persib memimpin klasemen dengan 9 angka setelah sebelumnya juga mengalahkan Persewangi Banyuwangi dan Persebo Bondowoso. Namun dalam pertandingan tersebut juga ada kejadian menarik, yakni wasit Hasan F asal Malang yang memimpin pertandingan mengalami kram otot di kakinya dan pertandingan sempat dihentikan beberapa menit. Lalu berlanjut kembali setelah wasit Hasan digantikan wasit cadangan. Sementara itu, Kapten Persib Iwan S mengaku saat ini kondisi para pemain Persib sangat baik dan siap menyambut pertandingan selanjutnya, yakni melawan Asyabab Kota Bangil, dan menargetkan poin penuh dan lolos di grup A Jawa Timur. Caranya kita harus selalu mendapatkan poin penuh yang kita berikan untuk warga Jember. Intinya kita semangat, itu aja lah, meraih 3 poin. Yang banyak kita selalu menang, cukup aja. Ya, problemnya di antara teman-teman sendiri apa sejauh ini yang harus diperbaiki? Untuk paling nggak pertandingan ke depan kan mungkin makin berat sama. Ya mungkin kita lebih komunikasinya lebih diintensifkan aja, saling mengingatkan aja satu sama lain, itu aja. Ini kan relatif tim kan skuadnya masih baru, kan nggak mudah. Ini gimana
cara untuk pola komunikasi. Ya, komunikasi. Ya bolehnya kita pendekatan secara persuasif di dalam lapangan dan di luar lapangan kita pendekatannya lebih. Untuk melawan ini, melawan Bangil di Asap Bangil gimana itu? Ya persiapan lawan Bangil kita harus fokus gimana caranya tetap curi poin 3 poin Mas. Kita yakin merebut 3 poin itu saja. Dari Jember Sport Garden, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di kawasan hutan BKPH Wuluhan yang ada di Desa Sebanen, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, terdapat air terjun yang berundak 3, yang mana air terjun tersebut dinamakan Maelang. Air terjun Maelang pada saat tahun 80-an sempat melegenda karena dipercaya oleh masyarakat tersebut bisa menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Namun kali ini lokasi air terjun Maelang kini sudah dibangun oleh pihak perhutani BKPH Wuluhan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan produksi kayu jati tersebut untuk membuka wisata alam air terjun Maelang pada hari Minggu besok. Jika melihat lokasi kawasan air terjun Maelang ini memang sangat indah dan masih alami, bahkan jarang terjamah oleh manusia. Apalagi melihat turunnya air tersebut dari atas bebatuan terasa sangat segar dan tak terlalu dingin. Menurut pengelola wisata air terjun Maelang, karena lokasi tersebut dinilai sangat potensi jika dibuka menjadi sebuah wisata alam. Karena lokasi ini sangat indah dan masih asri, apalagi mempunyai air terjun berundak 3, di samping itu juga jarak dari pusat kecamatan Wuluhan berjarak hanya 6 km saja. Kemarin kita diberi surat oleh Bapak ADM untuk mengembangkan wisata, jadi kita sudah punya regulasi yang jelas untuk mengembangkan wisata di wilayah hutan, bahwa selain mengangkat potensi yang ada, kepercayaan bahwa air terjun Maelang mempunyai efek penyembuhan, kita juga mengangkat bahwa Maelang sebagai destinasi wisata yang baru ini juga layak dikunjungi, dalam artian bahwa Maelang punya keindahan tersendiri, punya daya tarik tersendiri, bahwa Maelang terdapat 3 air terjun yang berundak, kemudian dalam wilayah hutan, kemudian lagi berada pada wilayah hutan produksi jati yang memang jarang sekali ditemui sumber air terbuka. Jadi sebuah keanehan juga ketika pada sebuah hutan produksi jati terdapat sebuah sumber air terbuka. Dan satu lagi, bahwa di daerah Pegunungan Watangan, khususnya di daerah Wuluhan ini, karakteristik pegunungannya itu kapur, kars Mas. Kalau menurut istilah geologi itu kars. Jadi pada daerah kars itu jarang sekali ditemui sumber air terbuka. Kemudian kenapa dinamakan Maelang? Maelang sendiri itu diambil dari sifat alami airnya, bahwa memang air terjun Maelang ini deras pada bagian sini, kemudian agak berkurang debitnya pada bagian selanjutnya, kemudian deras lagi. Jadi ada kata-kata ilang, elang, hilang I dan E itu kan hampir sama kan gitu Mas. Bagi pemirsa yang penasaran untuk menikmati keindahannya, silakan datang langsung di tempat wisata alam air terjun Maelang yang terletak di Dusun Sebanen, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ersantari bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.